kita bakalan mau analisis kausalitasnya kan, tapi kayak kausalitas yang jangka pendeknya, jadi pengaruh si variabel Y ini dan terhadap variabel lainnya, tapi dalam kasus jangkanya tuh pendek. Nah, kita lihat dinilai p-value-nya sih, kalau p-value-nya karena kita kan kita pakai yang asumsinya alfanya 5%, jadi kalau yang p-value atau propinya ini kurang dari alfanya itu ya berarti memang ada pengaruh. Ini jadi H0-nya, terus berarti satunya ada pengaruh karena ini. Nah, kamu tahu gak sih, kemarin ada yang kena pinjol tau gak? Sumpah gak? Iya, kamu tahu gak siapa? Itu loh, anak kelas sebelah. Ya Allah, gak bisa sih, dia gak tahu deh. Gak tahu deh, kayaknya dia tuh ini dikenalin sama temennya, terus ikut-ikut aja, gampang percaya gitu loh orangnya. Dia juga kena pinjol. Loh, Grace, Afan ngapain di sini? Kok belum pulang? Biasa, kita lagi ini sih penasaran aja sih, lagi nyoba-nyoba juga dapat ya berita-berita baru. Emangnya cuma berita dia ngapain sih? Aku denger heboh banget ya, Pan, bicara tentang Ada yang kena pinjol ya? Ada yang kena pinjol. Ini loh mbak, masa dia tuh mbak ada cerita kalau temennya itu ada yang kena pinjol. Iya, biasalah itu kena ada kan namanya kredit online itu. Oh iya dah, beneran. Ada yang kena pinjol. Wah, berarti ya emang lagi marah banget ya kayak kasus-kasus kredit gitu, karena ya kita waktu dapatnya gampang banget, tapi waktu mau dibalikin wah susahnya nggak ampun, dapatnya ya kayak itu tadi. Cuman sih emang ini sih lagi parah-parah di sekarang, kayak semuanya tuh serba naik karena mungkin inflasi juga ya, inflasi lagi tinggi-tingginya, harga beras naik, terus harga gula naik, ya akhirnya pengaruh. Bomboloni kita di kantin juga naik kan akhirnya. Iya. Dulu kayak bomboloni cuma berapa, sekarang udah naik juga, bahkan 5.000 dulu aja bisa kenyang ya, tapi sekarang cuma bisa dapat bomboloni doang. Parah sih, tapi emang ada pengaruhnya sih Nau, kayak variabel-variabel inflasi dan juga lainnya terhadap regulasi kredit bank-bank itu. Jadi sebenarnya pinjol tuh agak rawan sih kredit online, karena yang berbentuk koperasi, badan fisik aja masih ada sedikit kayak kasus penipuan, apalagi yang kasus yang online, karena bagi banyak orang sih memang ada pengaruh besar juga inflasi dan lain-lainnya terhadap regulasi perbankan untuk kasus kredit itu. Loh, ini berhubungan nggak sih Chris sama yang kita bahas Chris? Iya, ini yang kita bahas sebenarnya relate banget sih sama yang kita bahas, kayak bahas lagi inflasi, LDR. Emang kalian lagi bahas apa sih? Ini loh, kita lagi bahas tentang pengaruh variabel perbankan sudah ada inflasi terhadap variabel LDR sebagai salah satu regulasi perkreditan bank-bank di Indonesia. Oh gitu. Kalau boleh tahu ini analisisnya pakai metode apa ya? Nah, ini kita pakai metode VECM. VECM itu Vector Error Correction Model. Nah, metode ini tuh dibuat untuk analisis data time series multivariat gitu ya. Nah, metode ini juga cocok buat variabel yang memiliki hubungan ke integrasi. Nah, itu cocok banget kan buat data yang lagi kita analisis sekarang. Kayak variabel perbankan itu kan saling berhubungan satu sama lain. Dan juga pasti ada pengaruh di jangka panjangnya, maka jadi sebenarnya ini PHM tuh mirip-mirip sih sama apa, jadi dia tuh kayak untuk multivariate time series. Nah kebetulan di sini kan kami ada di data kita yang coba kita analisis ada 6 variabel, jadi kita coba analisis pakai ini. Jadi selain bisa analisis untuk hubungan kausalitasnya baik itu jangka pendeknya, dan kemudian karena PHM pasti ada jangka panjangnya, jadi kita bisa tahu kira-kira variabel-variabel itu jangka panjang kedepannya gimana sih pengaruhnya gitu. Sebenarnya bisa sih dibuat antisipasi sama pihak-pihak stakeholder ya, buat ambil kebijakan dari harga ini. Jadi bisa untuk pencegahan ya, gimana sih regulasi atau kedepannya tindakan apa yang harus diambil sama apa sih tinggal itu perbankan itu sih. Kebetulan ini emang relate banget mbak sama topik lomba, cuman emang kayak bingung gitu mau dianalisis. Oh, itu lomba. Emangnya datanya data apa? Ya kurang lebih tentang kredit perbankan gitu. Oh, time series multivariate juga ya berarti? Iya. Wah, boleh sih dipakai metode VCM ini, karena selain bisa untuk mengasah kausalitasnya, buat impuls responnya, variance decompositionnya, juga bisa buat prediksi sebenarnya. Cuman ya, kalau di sini memang urgensinya kita nggak prediksi ya, cuma pengen tahu sih sebenarnya hubungannya gimana jangka pendek sama jangka panjangnya. Dan dari sini kita juga dapat ilmu baru ya, yang nggak mungkin kita baca-baca berita tapi bisa dibuktiin juga secara statistiknya. Boleh sih lah dipakai buat lomba, siapa tahu juga masuk menang. Kamu menang?
Kalau gitu boleh besok nanti aku tanya-tanya soal metodologinya, nanti mungkin bisa kotakan lagi sama Mbak Dina atau Mas Afan. Ya boleh kok aman, nanti follow apa aja ya lewat WA. Oke, dadah. Kita juga mau kelas ya, kamu nggak kelas? Ini juga mau kelas. Dulu ya, Ya, semangat ya kelasnya.